Halo, ketemu lagi hari ini hari Sabtu, tanggal 14 November 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu saya mulai dengan kartu dari Rumi. Dan ini yang keluar untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 14 November adalah Victory of Mariam. Karena ini kartu beberapa kali sudah keluar, saya masih ingat cerita dari kartu ini. Itu adalah tentang bagaimana masyarakat menghakimi kita, menilai kita sebagai orang yang punya masalah dengan moralitas. Sementara sebenarnya yang terjadi tidak demikian. Jadi proses di dalam diri kita itu berbeda dengan pandangan dari masyarakat. Walaupun masyarakat punya rambu-rambunya sendiri mengatakan, oh ini salah, oh ini buruk, oh ini something like that, kata-kata buruk yang lain. Tapi sebenarnya lebih dari itu, lebih dari pemahaman manusia tentang what is good, what is bad, itu ada yang lebih tinggi yang punya caranya sendiri untuk melahirkan sesuatu yang baru ke dunia. Dan saya tidak bicara tentang anak ya, karena Mariam jelas ini bicara tentang anak yang lahir, tetapi ini adalah tentang ide yang lahir, bahwa ada pandangan yang completely different gitu ya, yang sama sekali tidak nyambung dengan apa yang dipikirkan orang tentang baik dan buruk. Tapi karena dihakimi sebagai hal yang buruk, maka kita seperti dilemahkan, dibiarkan, ditekan supaya tidak memunculkan ide baru tersebut. But who knows, karena ternyata ide baru tersebut pendukungnya lebih kuat daripada orang yang menghakimi. Jadi kenapa takut berjalan di antara para serigala? Kalau dirimu berjalan, dirimu sebagai singa, kamu gak mungkin kalah dari dia. Kenapa? Backingnya bukan dari level yang biasa. Itu Victory of Mariam. 3 kartu. Ya, mungkin penghakiman ini digambarkan dengan cambuknya ini. Ide ini datang di konteks keluarga. Ada identitas yang memang punya norma sendiri, tapi memang ada hal yang baru yang secara resmi akan keluar ya, karena gambar surat itu kan mengatakan, hey, this is me, ini saya, ini kontrak, ini perjanjiannya, ini adalah apa adanya, ini informasinya, tapi informasinya ini resmi. Jadi kalau di Lenormand kan penggambarannya bisa pakai gambar burung atau gambar yang sedang naik kuda, itu messenger, tapi di sini adalah surat. Jadi memang ini adalah apa adanya. Energinya dari cerita tentang Mariam itu adalah ya memang begini apa adanya. Tapi memang dia akan mendapatkan penghakiman dari keluarga besarnya, karena identitasnya dia, di konteksnya dia, itu tidak menganggap hal yang baru tersebut sebagai hal yang bisa diterima. Wow, ini berat energinya. Anyway, saya sudah mengambil dari 2 deck, masing-masing 3 kartu. Ya, semuanya tentu saja kartu yang jumping. Kita lihat dari Path of the Soul ini. Ini kalau kita lihat penggambarannya, ini kan seperti gambar dada perempuan ya, warna merah, dan ini gambar kuning itu adalah mahkota. Dan kalau kita lihat goddess di sini, artinya ini feminin pasti. Kemudian dia levelnya tinggi. Her yellow crown berarti mahkota, it denotes a self-empowerment. Dia punya kekuatan, dan itu sama dengan Mariam tadi digambarkannya. And the red, ya, merahnya, denotes a strong embracement of her feminine sexual energy. Jadi memang sama dengan yang gambar Mariam tadi, itu karena tuduhannya terkait dengan seksualitas, karena dia mengandung bayi. Dan orang langsung berpikir, ini pasti melakukan hal yang salah, karena status pernikahannya nggak ada. Tapi sebenarnya dia punya self empowerment di sini, dia punya kekuatan
karena ada hal yang kuat yang mendukung penggambaran tadi tentang Maryam. Saya tidak bicara tentang Maryam sebagai individu, tapi adalah energi yang muncul pada hari ini, dan ini digambarkan di kartu yang lain bentuknya seperti ini. Ya, situasi saat ininya adalah connection, hubungan. You are opening the vast knowledge and information obtained through previous lives to help you and your path in this life. Jadi energinya hampir sama dengan Maryam tadi, bahwa dia membuka jalan baru, ya, dan itu memang sudah predestined gitu ya. Ada memang sudah harus dilalui, mau nggak mau Maryam memang sudah ditunjuk untuk melahirkan, ya itu tadi, ide baru, anak baru, apapun itu, dan itu di luar dari Maryam sebagai individu untuk mengatakan saya harus melakukan itu. Enggak, ada sesuatu yang lebih tinggi yang memang menempatkan Maryam pada jalan tersebut. Near future when following the guidance adalah consciousness. This is a powerful card of change. Ini adalah kartu yang sangat kuat untuk perubahan, not physically but mentally on the subconscious level. Jadi ini adalah perubahan yang sangat besar dalam kita memahami sesuatu, dan itu datangnya dari alam bawah sadar kita. Jadi itu sebenarnya udah sesuatu yang kita bawa, tapi dia tempatnya ada jauh di alam bawah sadar kita, dan itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan pakai logika. 3 kartu dari Enchanted Map ini, yang pertama adalah Sacred Pool. The world is a reflection of your thoughts, feelings, and beliefs. Embody the love you wish to see in the world. Jadi bagaimana kita mendapatkan stimulus dari dunia itu sebenarnya adalah refleksi dari kondisi internal kita, dan itu ada di subconscious kita. Kalau subconscious kita begitu berantakan, itu akan direfleksikan dalam seperti kehidupan yang sangat kacau. Nah, berarti kalau kita sudah tahu bahwa kita menginginkan kehidupan yang lebih tenang, maka nomor 1 yang kita lakukan adalah membuat diri kita sendiri tenang, tapi lebih ke dalam diri. Dan itu ada beberapa teknik atau metode yang kita bisa lakukan untuk mencapai ketenangan batin kita. Itu termasuk adalah meditasi, menenangkan diri. Dan kalau itu masih konsep yang sangat asing buat kita, setidaknya kalau kita adalah orang yang tenang, maka apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap menghadapi dengan tenang, dan apapun tidak menjadi drama, big thing gitu ya, tapi adalah sesuatu yang biasa aja, mengalir begitu saja, karena that's just life. Home, you are comfortable in your own skin, you belong. Jadi menjadi nyaman menjadi diri sendiri pada saat ini. Jadi kalau menurut saya bacaan hari ini seperti ingin mengingatkan, just be proud of yourself. Dan energi Maryam saya gunakan lagi untuk menjelaskan ini adalah ketika Maryam menerima tugasnya melahirkan sesuatu, ide baru, anak, kita ambil dalam konteks saat ini, itu adalah hal yang berat, tapi ya itu adalah saya, dan saya memang dilahirkan untuk mengabdi pada satu tujuan. Ya, kalau kita lihat sejarahnya Maryam, dia lahir di keluarganya Imran ya. Mudah-mudahan ada yang bisa memperbaiki saya kalau saya salah. Dan itu sejak awal ayahnya sudah mendedikasikan Maryam untuk hanya memuja satu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Jadi, dan itu sudah membuat Maryam happy dengan saya menerima posisi saya, bahwa saya memang tujuan hidupnya hanya mengabdi. Dan kalau memang itu yang terjadi pada kita, kita mengabdi pada satu hal dan itu adalah jalan kita happy dengan situasi itu. Kita menerima bahwa memang tugas saya lahir adalah sebagai orang yang punya tugas tertentu, dan ini coming apart. Now is the time to take separate paths. Barangkali ini buat beberapa teman yang karena kemudian kesadarannya akan tadi kekayaan batin, arah, misi dari hidup. Ya, hari Sabtu kita bicaranya memang lebih dalam dari hari biasa. Itu kemudian mau tidak mau menemui satu kondisi bahwa harus berpisah dengan
orang-orang berpisah tanda petik ya, karena kita lagi ngomongin mental di sini. Kita punya jalan sendiri yang jelas-jelas tidak sinkron dengan orang yang tadinya biasa dekat dengan kita. Ini waktunya berpisah, dan ini penggambarannya adalah wajah sedih. Bahwasanya di sini ada kesedihan, tetapi kita dengan sangat sadar melangkah ke situasi di mana kita memang harus berjalan ke situ, karena itu adalah misi hidup kita. Bagaimana kita yakin? Karena ya itu ada sesuatu yang datang dari dalam diri kita seperti mengingatkan kita. Ini seperti hati nurani yang muncul dan mengingatkan, hey, kamu akan ditugaskan tanda petik untuk bergerak ke arah sana. Buat beberapa orang ini adalah hal yang sangat real, sangat nyata, sangat jelas. Dan tidak semua orang bisa sampai pada tahap tersebut. Tapi informasi ini keluar sekarang. Buat beberapa barangkali ini sangat resonate. Buat beberapa, ya kalau tidak sesuai berarti memang bukan buat Anda. Itu aja. Oke. Jadi seperti menemukan ini jalan saya, jalan yang berbeda dengan kebanyakan orang, tetapi ini adalah misi hidup saya. Bulan di Scorpio itu sendiri membuat kita memang jauh melihat ke dalam diri, deep down inside, subconscious, semua yang kita tidak bisa bayangkan kalau kita tidak duduk diam sendiri dan berusaha memahami apa yang bergejolak di dalam hati kita. Ini bukan cara berpikir logika biasa, ini lebih dari itu. Dan ini pada saat ini karena dia bulan itu oposisi dengan Uranus, maka memang seperti bergolak. Jadi seperti gunung berapi yang lavanya sedang bergolak, dan mau tidak mau kita harus sangat memperhatikan, harus benar-benar mengukur seberapa jauh pergolakan yang ada di kawah gunung berapi ini, karena ini bisa meledak kapan saja. Ini yang terjadi pada saat ini, dan bulan melewati Merkurius, dan Merkurius itu energinya juga sangat gelisah, sangat volatile, sangat bergerak. Kemudian dia juga karena dia dekat, berarti kan dia juga oposisi dengan Uranus. Jadi sesuatu yang aktif, bergerak, dinamis, kemudian bertemu dengan sesuatu yang meledak-ledak, maka memang pada saat ini energi meledak tersebut sedang diaktifasi dengan bulan melewati hal tersebut. Wow. Oke, kita lihat 4 kartu yang berikut. Well, what do you think? Iya, kalau kita lihat kiri dan kanan, karena satunya situasi yang King of Swords dan Queen of Cups itu adalah outcome-nya, maka sebenarnya situasi dan outcome-nya adalah kita dalam kondisi yang sangat terkendali. King of Swords adalah orang yang menggunakan seluruh dayanya untuk berpikir logis, sangat detached, nggak ada emosi di situ, melihat apa adanya. Situasinya seperti itu. Tetapi outcome-nya adalah Queen of Cups yang pol. Jadi yang kalau King of Swords itu pol sangat logis, Queen of Cups pol sangat emosional. Jadi kalau menurut saya ini adalah dua energi yang kita miliki pada hari ini. Dan mungkin kita merasa berat, dan kayaknya kita memang tidak perlu melakukan sesuatu terhadap situasi ini. Mungkin kita hanya perlu menghayati saja, ya, karena bulan di Scorpio sendiri itu saja sudah membuat semua bergejolak. Tadi saya sudah jelaskan kenapa. Dan oleh sebab itu kita tidak perlu membuat tambahan faktor lain yang semakin membuat situasi tidak terkendali. Oke, saya akan pakai messages from spirit untuk menutup bacaan hari ini. No matter how ordinary you think you are, you have special abilities, gifts, and talents. Not one other person on the planet has. Jadi
Ini apapun gejolak yang sedang mau meledak tadi, kan saya gambarkan konteksnya adalah di dalam diri kita, subconscious kita. Dan kalau itu meledak keluar dengan adanya konflik yang ada hari ini, dengan interaksi yang membuat kita menemukan apa yang ada jauh di dalam alam bawah sadar kita, itu sebenarnya adalah untuk kita menemukan gift itu tadi, batu mulia, talenta, semua yang belum pernah muncul dan saat ini akan muncul dan dikenali. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.